Oke. Selanjutnya kita bergeser pada aspek politik. Ya. Ya, pada aspek politik ini setiap tahun juga kita selalu menikmati saling cubit-mencubit, ya, saling sindir-menyindir, saling tegur-menegur antara masing-masing lembaga di Universal Leo. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana kalau Bung menjadi presiden mahasiswa kemudian terjadi fenomena itu, bahwa nanti BEM ya bersentiran dengan MPM. Ya. Kira-kira bagaimana Bung menanggapi itu? Oke, baik. Kalau kita bicara soal dinamika, artinya kita bicara soal dinamika kelembagaan kampus. Oke, artinya kalau kita bicara soal dinamika kelembagaan, artinya kita tidak bisa lari dari dinamika. Artinya lembaga, hidupnya lembaga pasti melalui dinamika kelembagaan. Lembaga tidak akan hidup ketika tidak ada dinamika dalam situ. Nah, tapi kemudian bagaimana ketika memang ada suatu momentum kita tidak bisa bersama-sama, misal karena berbeda pandangan. Oke. Nah, artinya kalau kita berbeda pandangan, saya tidak bisa juga memaksakan, misal teman-teman lembaga untuk kemudian ikut saya. Saya tidak bisa memaksakan itu. Artinya teman-teman memiliki hak, tapi lagi-lagi saya terus terbuka buat teman-teman. Saya tidak pernah menutup diri, saya tidak pernah membatasi diri untuk teman-teman. Artinya saya akan mencoba membangun kedekatan bagaimana kemudian kita bisa bekerja sama, bersinergi. Bersinergi untuk kemudian bagaimana aspirasi menjadi kebutuhan teman-teman mahasiswa itu terpenuhi. Artinya kita berlembaga ini kita bagaimana bisa bekerja sama memenuhi apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Jadi personal harmonisasi ini sebenarnya terjadi atau ketidakharmonisan ini terjadi karena ada perbedaan persepsi ya. Perbedaan persepsi. Nah, kalau seandainya perbedaan persepsi itu terjadi pada pemerintahan Bung, apakah Bung tetap membiarkan itu atau tidak? Kalau kita membiarkan itu terjadi, maka tidak jauh-jauh berbeda apa yang kita lihat hari ini. Jadi kan beda persepsi BEM dengan MPM misalnya kan? Beda persepsi. Sehingga output dari dua perbedaan persepsi itu mengganggu progresivitas. Kalau kita lihat hari ini progresivitasnya ya bermasalah. Ya kira-kira bagaimana Bung? Lagi-lagi saya berangkat bahwa saya selalu mengatakan bahwa kelembagaan BEM pada hari ini tidak memiliki massa, tidak memiliki tenaga yang cukup lah. Artinya BEM Universitas Hal ini paling memiliki kurang lebih 50 anggota. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memaksimalkan kerja-kerja kelembagaan. Nah, itu yang kemudian coba saya bangun, yaitu sinergitas bekerja sama. Bagaimana kita mampu bersilaturahmi membangun ikatan, baik secara kelembagaan maupun secara individual sama teman-teman kelembagaan kampus. Baik di skala fakultas, skala universitas, fakultas maupun himpunan, skala jurusan. Nah, kalau kita bicara bagaimana apakah kemudian teman-teman ketika berkonflik saya hanya biarkan saja begitu saja, saya rasa tidak. Saya akan coba semaksimal mungkin seperti tadi saya selalu terbuka buat teman-teman, dan saya selalu membuka diri dan selalu membawa diri sama teman-teman. Bahwa ketika kita berlembaga, kita coba bangun hubungan silaturahmi secara kelembagaan maupun non kelembagaan secara individual. Tapi lagi-lagi saya tidak bisa memaksakan teman harus suka sama saya. Tapi saya selalu membuka diri bahwa saya selalu bisa menerima teman-teman. Nah, artinya misalnya kalau kita bicara soal demokrasi, kita tidak bisa lepas dari namanya oposisi. Artinya misalnya teman-teman yang hari ini misalnya saya terpilih tapi dia tetap konsisten untuk berada di pihak oposisi, artinya ya saya juga tidak bisa memaksa mereka sini harus sama saya, sini kalau tidak kita ya oposisi. Artinya saya juga harus terima posisi dalam kelembagaan itu, harus ada oposisi. Artinya kita tidak bisa hanya terus menerima pujian, tapi kritikan itu penting, karena kritikan pada hari ini kalau katanya salah satu ahli juga Sujo Tejo, bahwa katanya pujian itu sebenarnya katanya dia tempat paling terburuk di tempat sampah. Sujo Tejo bukan saya. Dia mengatakan bahwa kritikan itu dia letaknya di bungkam emas. Karena pujian juga kadang dilebih-lebihkan. Tidak sesuai dengan realitas, tapi karena kita punya kedekatan emosional, akhirnya itu orang dia puji kita, dia tidak mau tunjukkan kelemahan kita. Tapi kemudian yang berada di posisi ini yang kemudian selalu menunjukkan letak kelemahannya kita. Nah, yang kemudian di situ bagaimana kemudian kita membangun tapi kita tidak pernah ditunjukkan kelemahan. Maka pihak oposisi ini yang kemudian memperlihatkan kelemahan kita, yang kemudian kita bangkit dari situ. Artinya Bung menyampaikan bahwa Bung perlu oposisi juga. Perlu oposisi supaya menyadari apa yang menjadi kekeliruannya, kemudian itu diperbaiki. Kan berdemokrasi juga oposisi itu penting. Iya, betul. Tapi oposisi yang objektif ya, jangan yang emosional ya. Emosional. Artinya itu tadi bahwa objektivitasnya oposisinya pasti objektivitas. Artinya memang melihat bukan karena kita punya masalah pribadi, tidak, tapi ini memang demi kepentingan kelembagaan, demi kepentingan teman-teman mahasiswa yang kemudian hari ini mempercayakan kita untuk menyuarakan aspirasi-aspirasinya.
Jadi secara konkret bahwa persoalan harmonisasi nanti ketika Bung menjadi presiden mahasiswa, kalau ada perbedaan persepsi politik, maka Bung tidak akan menutup diri, tidak akan membuka ruang-ruang diskusi. Apa masalahmu? Ayo kita dudukan bersama. Dudukan bersama, kemudian kita cari solusi bersama. Oke. Itu persoalan harmonisasi ya. Kemudian yang kedua kita bicara terkait dengan ya memang isu juga yang hari ini memang Bung sebentar jalanin. Persoalan sistem pemira ya. Dalam sistem pemira kita tidak terlepas dari yang namanya 3 isu. Pertama keterlibatan isu birokrasi, kemudian permainan server, kemudian cyber. Ya, ada 3 ya. Nah, sekarang bagaimana Bung menanggapi persoalan itu? Apakah Bung juga mengamini bahwa 3 isu tadi memang ada dalam sistem pemiranya kita? Yang kedua kita bicara terkait dengan ya memang isu juga yang hari ini memang Bung sebentar jalanin. Persoalan sistem pemira ya. Dalam sistem pemira kita tidak terlepas dari yang namanya 3 isu. Pertama keterlibatan isu birokrasi, kemudian permainan server, kemudian cyber. Ya, ada 3 ya. Nah, sekarang bagaimana Bung menanggapi persoalan itu? Apakah Bung juga mengamini bahwa 3 isu tadi memang ada dalam sistem pemiranya kita? Bagaimana kira-kira Bung dalam menanggapi persoalan ini? Oke, baik. Kalau kita menanggapi soal pemira pada tahun ini, yaitu di mana kita masih menggunakan sistem e-voting. Oke. Nah, artinya kalau kita bicara apakah cyber apa tadi Keterlibatan birokrasi, permainan server, saya rasa isu-isu yang berkembang memang banyak yang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi konsolidasi sampai di bawah, tapi coba bagaimana kita amankan cyber ini, hacker-hacker ini. Tapi saya rasa itu sangat, kalau saya menilai itu sesuatu hal yang artinya menurut saya kurang. Artinya memang saya yakin dengan Syakat ini hari ini memang memiliki sistem yang kuat. Artinya kenapa belajar dari tahun lalu. Saya belajar dari tahun lalu bahwa memang cyber itu ternyata tiada. Menurut saya tiada cyber itu. Karena saya lihat mungkin tergantung lagi, bukan cyber lah, tapi kemudian bagaimana ada teman-teman yang Syakatnya diambil. Ya itu. Sandi Syakatnya kan ada coba main sistem, ada mungkin intervensi dari mana untuk kumpul-kumpul Syakat. Nah, itu yang kemudian sebenarnya bukan cyber, tapi kemudian ada pihak-pihak yang coba masuk main untuk mengamankan kursinya, mengamankan suaranya untuk memegang akun Syakatnya yang terlibat. Oh, sering terjadi memang itu. Nah, itu. Itu sebenarnya kalau saya bilang cyber mau coba jebol itu saya rasa. Tapi kalau coba permainan dikatakan untuk mengambil Syakatnya itu, ini juga yang sebenarnya menjadi keresahan saya. Kira-kira bagaimana tanggapan Bung terkait dengan ada senior-senior yang ambil NIM ya, kemudian memilihkan mereka dalam asas keterwakilan istilahnya. Kalau saya sebenarnya harapan saya kasih biarlah teman-teman juga yang lain memilih. Artinya dia merasakan juga apa yang menjadi haknya. Jangan yang kemudian kita masuk intervensi terlalu jauh, masuk sampai mau ambil Syakat, biarkan teman-teman supaya teman-teman juga belajarlah persoalan bagaimana perkembangan zaman. Ternyata berdemokrasi hari ini tidak menggunakan TPS tapi menggunakan teknologi. Ternyata perkembangan zaman itu ternyata merubah juga bagaimana kemudian kita bisa memilih pemimpin. Yang dulu kita masuk TPS pakai kertas, sekarang ternyata biar kita di rumah, kita lagi nonton-nonton bisa memilih. Nah, itu kemudian ketika teman-teman diambil Syakatnya, pasti teman-teman akan merasakan itu. Pendidikan-pendidikan politik yang artinya berbasis teknologi. Ya, harapan saya yang kemudian kasih biarlah teman-teman memilih. Adapun misalnya teman-teman ingin kampanye, ya kita kampanye sebagaimana yang telah diatur oleh teman-teman KPU dan Bawaslu. Jadi untuk persoalan ada oknum-oknum yang mengambil Syakat itu memang cukup bikin resah ya. Bikin resah ya Bung ya. Tapi maksudnya bagaimana Bung nanti kalau persoalan ini terjadi nanti ketika di masa pemerintahan Bung, bahwa ada oknum-oknum yang mengambil Syakat, bukan Syakat ya, ada yang mengambil NIM mahasiswa, kemudian memilihkan mereka, apa yang akan Bung lakukan menjadi presiden mahasiswa nanti? Oke, baik. Pasti langkah-langkah yang pertama itu saya pernah mengatakan bahwa ternyata pendidikan politik di kampus kita ini hanya 1 tahun 1 kali. Artinya itu pun pendidikan politik di kampus ini momentum pemira yang kemudian tidak mampu artinya ada beberapa yang tidak terjangkau. Nah, saya coba terbesiklah idenya saya dan beberapa teman-teman untuk kemudian menambahkan 1 mata kuliah wajib, yaitu tentang mata kuliah politik, pendidikan politik. Nah, yang kemudian mata kuliah pendidikan politik itu artinya bukan hanya teman-teman fisik yang bisa merasakan politik, mata kuliah politik, tapi teman-teman juga
di Vekon, di FK bisa merasakan pendidikan politik itu. Artinya politik ini bukan hanya bicara persoalan para elit-elit, para pemimpin politik, tapi teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa hari ini yang tidak terjun pada dunia-dunia politik kampus pasti dia merasakan politik itu. Maka pendidikan itu penting supaya teman-teman juga pada hari ini tidak kuranglah pengetahuan tentang dunia politik, sehingga misalnya syakat-syakat tadi, nah bisa itu salah satu cara untuk kemudian syakat-syakat tadi tidak bisa pengambilan syakat itu bisa berkurang atau tidak bisa hilang, karena teman-teman pada hari ini sudah dikasih pendidikan persoalan politik terhadap politik begini. Habis itu misalnya ketika langkah-langkah itu terjadi misalnya langkah-langkah yang tadi terlaksana, misalnya langkah-langkah pengambilan syakat, nah saya kira itu harus kita suarakan, harus kita bicarakan, kita dudukan bahwa ini telah mencederai dari demokrasi kampus. Artinya mencederai demokrasi kampus karena kenapa? Karena teman-teman diambil haknya. Seharusnya teman-teman ya menggunakan haknya sebaik mungkin, karena lagi-lagi secara tidak langsung ya teman-teman yang menentukan masa depan teman-teman sendiri melalui menitipkan masa depan teman-teman melalui kelembagaan kampus ini. Artinya ya telah menjadi gugur juga pemilihan langsung itu. Saya suaraku kok dipakai sama orang lain, ya kira-kira begitu. Tapi secara sederhana bahwa yang akan Bung lakukan ketika menjadi presiden mahasiswa nanti terkait dengan isu yang oknum yang mengambil NIM mahasiswa kemudian memilihkan mereka itu, maka Bung akan melakukan yang namanya program pendidikan politik ya. Nah, itu nanti akan berarti diterima dalam sebuah regulasi ya. Akan dimasukkan di seluruh fakultas berarti nanti. Nah, itu kita coba kemudian bagaimana kita coba diskusikan bersama-sama. Artinya kalau kita bicara soal ini kan kita bicara soal kurikulum. Nah, itu kemudian coba kita masukkan apakah kemudian ini efektif atau tidak. Nah, kalau misalnya ada cara lebih efektif apa ini kita coba maksimalkan. Tapi itu salah satu cara yang kemudian saya coba lagi susun kira-kira bagaimana konsepnya agar ini maksimal. Tapi gambaran besar kurang lebih begitu. Jadi untuk strateginya adalah pendidikan politik untuk mengkanter orang-orang atau oknum-oknum yang mengambil NIM mahasiswa lain. Itu persoalan isu oknum-oknum yang mengambil NIM orang lain. Tapi bagaimana dengan isu permainan server, Bung? Bagaimana tanggapan Bung persoalan itu? Nah, artinya tadi kalau saya bilang permainan server tadi yang hacker-hacker ini sebenarnya. Itu saya bilang bahwa hacker bagaimana ya mau dikatakan bahwa saya tidak percaya hacker itu. Jujur, saya secara pribadi saya tidak percaya hacker itu. Tapi kalau birokrasi misalnya mainkan server bagaimana? Birokrasi mainkan server. Nah, artinya kalau birokrasi mainkan server artinya itu kita lawan bersama. Harus kita lawan bersama, bukan hanya saya misalnya yang lawan. Maupun saya terpilih dan tidak terpilih itu menjadi tanggung jawabnya kita. Bahkan teman-teman mahasiswa hari ini yang tidak bertarung di kelembagaan itu menjadi tanggung jawab mahasiswa. Karena apa? Artinya teman-teman mahasiswa bukan hanya saya yang maju sebagai figur, tapi teman-teman yang hari ini bermahasiswa sini direbut hak demokrasinya. Hak suaranya direbut. Misalnya tiba-tiba suara tiba-tiba meledak. Berarti artinya ini bukan masalah hanya saya, tapi masalah semua teman-teman. Artinya bagaimana kemudian ketika itu teridentifikasi dan itu tervalidasi bahwa itu benar birokrasi main, berarti otomatis itu bukan hanya masalah saya, tapi masalah semua teman-teman yang kemudian hari ini direbut haknya. Dan itu kemudian bagaimana kalau itu terdeteksi dan itu benar, pasti kita lawan. Itu saya selalu mengatakan bahwa kalau kita bicara persoalan SK Rektor 853, kedudukan kelembagaan kampus hari ini itu non struktural. Non struktural artinya dia tidak di bawah struktur birokrasi. Dia strukturnya non struktural berarti dia ada strukturnya sendiri terpisah. Iya, betul. Nah, artinya kalau kita bicara persoalan birokrasi, saya selalu katakan bahwa birokrasi itu kita hargai sebagai orang tua. Tapi untuk patuh sabar. Sabar dulu untuk patuh. Kita hargai sebagai orang tua, tapi patuh sabar. Nah, kenapa kita bilang patuh sabar? Kita bicara soal kebenaran. Lagi-lagi kita tidak bicara soal kedekatan nasional, kita tidak bicara soal dia misalnya birokrasi di sini, orang tua kita di sini, tapi kita bicara siapa yang benar. Nah, ketika teman-teman mahasiswa hari ini benar, verifikasi mereka main coba menggaruk sistem karena mereka punya figur. Artinya mereka coba mainkan figur mereka supaya menang. Nah, itu kita lawan. Misalnya itu teridentifikasi benar. Birokrasi main. Jadi saya bilang kita lawan bersama. Jangan kita takut. Artinya kita ini non struktural. Kita tidak di bawah struktur mereka. Kita punya struktur sendiri. Harusnya mitra ya. Nah, bermitra. Nah, itu kenapa jalurnya seharusnya bukan kan jalurnya kelembagaan ini bukan jalur komando, tapi jalur koordinasi.
Nah, kalau jalur komando itu artinya berarti apa yang diperintahkan berarti itu harus diamini. Komando bagaimana tentara tuh, apa sih pokoknya harus A. Tapi kita ini koordinasi. Adapun misalnya kita lakukan kegiatan, kita lakukan suatu langkah-langkah, misalnya tidak direstui oleh birokrasi, tapi misalnya langkah-langkah yang kita lakukan ini memang bersentuhan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa, kita lakukan saja walaupun kau tidak restui. Jadi persoalan misalnya nanti ada isu ya, isu bahwa birokrasi memainkan server ini, kalau memang benar adanya, maka yang Bung lakukan itu adalah akan melakukan tindakan perlawanan. Pasti. Dan itu memang harus sih. Harus. Bukan ketua lembaga, bukan ketua lembaga. Kalau memang terbukti, hanya kan begini, rumitnya kita kan persoalan ini hanya menjadi isu. Isu itu. Jadi, tapi ya informasi teman-teman katanya main juga segala macam. Tapi kan informasi juga ini belum tentu kebenarannya. Tapi prinsipnya bahwa dari isu-isu keterlibatan birokrasi, kemudian permainan server, kemudian ada oknum-oknum yang mengambil orang lain kemudian memiliki mereka ini, ketika Bung menjadi presiden mahasiswa tetap akan melakukan perlawanan ya, tetap akan melakukan perlawanan, dan kaitannya dengan oknum tadi akan membuat semuanya yang namanya kita sebutnya sekolah politik ya, akan membuat sebuah namanya sekolah politik. Oke, itu kira-kira persoalan dari Pemirsa. Terakhir Bung, ya, apa yang akan Bung lakukan misalnya nanti ketika sudah terpilih 3 bulan pertama, apa yang akan Bung lakukan setelah terlantik? Bukan terpilih ya, terlantik. Kalau terpilih kan akan dilantik dulu ya. Nah, setelah terlantik apa kira-kira akan Bung lakukan? Konkret ya? Apa A, B, C, D harus dikonkretkan. Oke, baik. Otomatis ketika terlantik itu langkah pertama yang saya lakukan itu lagi-lagi saya berangkat bahwa saya butuh namanya sinergitas. Artinya kerjasama. Nah, bagaimana kemudian saya mau mampu bekerja sama kelembagaan kampus ya. Nah, kelembagaan kampus artinya saya harus kemudian ini sebenarnya yang sering terbangun bahwa frame berpikir hari ini dikatakan bahwa lembaga BEM Universitas hari ini lebih tinggi daripada BEM fakultas. Tapi kalau teman-teman coba cross check bahwa BEM fakultas, BEM Universitas adalah lembaga yang masing-masing non struktural. Itu bahwa BEM fakultas bukan di bawah naungan BEM Universitas, tapi dia juga non struktural. Artinya dia juga punya struktur sendiri. Artinya secara tidak langsung ini rata. Jangan sama-sama rata. Jangan kemudian sama kayak tadi kita bilang bahwa birokrasi dengan BEM Universitas ini sama, punya struktur sendiri dan tidak terikat. Maksudnya tidak di bawah strukturnya si A, si B begini. Artinya kita setara. Maka langkah yang pertama saya lakukan itu yaitu kemudian saya bagaimana bersilaturahmi. Bahkan sama BEM fakultas untuk sampai ke HMJ. Tapi kemudian saya tidak akan bisa sampai di HMJ kalau kemudian saya tidak melalui BEM atau DPM-nya. Karena kemudian kita bicara soal etika kelembagaan. Walaupun itu tidak termuat dalam aturan, tapi kita bicara ini persoalan etika. Bagaimana kemudian etika komunikasi secara kelembagaan. Nah, saya coba bangun komunikasi langkah awalku yaitu ke BEM fakultas, DPM-nya, untuk kemudian bagaimana saya juga setelah bersilaturahmi sama mereka, saya bisa sampai di HMJ-nya, sampai di HMJ-nya, HMPS-nya. Nah, terbangun bukan hanya satu fakultas tapi untuk seluruh, bahkan di skala universitas MPM. Oke. Nah, berarti untuk langkah pertama tadi itu membangun sinergitas dulu ya. 3 bulan pertama akan melakukan yang namanya gerakan sinergitas, baik BEM bahkan sampai di HMJ atau HMPS. Ada lagi yang akan dilakukan selain membangun sinergitas 3 bulan pertama? Yang pertama artinya saya sudah membangun sinergitas, kita bertukar pikiran, diskusi. Nah, habis itu otomatis kita melaksanakan apa yang artinya program kerja. Oke. Artinya program kerja. Nah, ya setelah misalnya kalau kita bicara ya paling makan 1 atau 2 minggu lah persoalan, atau mungkin bisa 1 bulan misalnya karena ini universitas luas tuh. Ketika kita mau sampai menjangkau HMJ itu saya kira memang kita butuh tenaga ekstra dan butuh waktu yang lama. Nah, kita bicara sekitar situ. Habis itu kita bicara soal program kerja lah. Pasti kita bicara soal ya program kerja, bagaimana kemudian apa yang menjadi setelah kita coba analisis apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Nah, itu yang kemudian kita kerjakan. Program kerja artinya kita bicara soal program kerja. Oke, tapi kalau konkretnya kira-kira program kerja apa yang akan dilakukan konkretnya untuk yang pertama saja, 3 bulan pertama, kira-kira apa program kerjanya itu? Kalau saya program kerja yang di awal itu kurang lebih saya fokusnya pada ada 2 poin. Yaitu poin pertama yang bicara soal program kerja yang berhubungan dengan minat bakat, dengan UMKM.
Itu saya fokus program kerja pertama, minat bakat dan UMKM. Itu yang kemudian saya godok untuk kegiatan-kegiatan awal. Adapun bentuk kegiatannya itu yang kemudian pasti akan kita bahas lebih rinci sama teman-teman pengurus. Oke. Artinya saya juga tidak bisa karena pasti di kepengurusan itu ada menjadi tupoksinya masing-masing. Ini kerja ini kerja ini. Nah, ketika saya kemudian misalnya mau patok sendiri bilang ini kegiatan ini harus dulu kan, artinya saya juga merebut apa yang menjadi tupoksinya Tapi sebagai usulan tidak ada soal sebenarnya. Iya, usulan saja. Artinya itu yang tadi saya usulkan garis besarnya. Nah, jadi garis besarnya teman-teman bikin kegiatan yang begini-begini. Nah, secara terinci nanti kita diskusikan dulu bersama. Oke. Berarti itu nanti 3 bulan pertama ya. Yang dilakukan pertama tadi memang senioritas, kedua ada 2 akan diguduk yaitu persoalan minat dan bakat, kemudian ada UMKM ya. Oke. Ya, mungkin ya itu diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin kita sampai di sini diskusinya Bung ya. Siap. Nanti kita lanjut diskusi lain waktu lagi. Terima kasih sudah sampai sudah menyampaikan waktunya di 12 SKS official. Terima kasih ya. Siap.